Kita lanjut lagi ceritanya, dan di sini ceritanya masih muter-muter ya Kak. Hari itu Henry mengatakan kalau Yasmin itu adalah adiknya. Sekarang dia bilang Yasmin bukan adiknya. Gimana kebenarannya? Kita langsung saja ke cerita selanjutnya. Selamat mendengarkan. Bukan pemikirannya terhadapmu yang aneh. Aku mengingat-ingat kejadian tadi malam. Aku merasa dia seperti memiliki masalah. Saat kalian datang, apa dia sudah seperti itu? Ini membuatku merasa tidak nyaman. Luna mengelus dagunya sambil bergumam. Mendengar ini, Yasmin memikirkannya dengan seksama. Setelah mengingat detailnya, dia menyadari Luna benar. Tapi Stefan mulai aneh setelah menjawab telepon. Apa karena Henry kembali membuat Stefan khawatir? Dia yang aneh. Kenapa kamu yang merasa tidak nyaman? Yasmin membaca kontrak dan tersenyum. Dia kan makan malam bersama kita. Sudah sepakat berkumpul, tapi akhirnya seperti itu. Kemarin adalah hari besar bagi LM. Aku pikir akan sangat meriah. Selesai bicara, Luna menggembungkan wajahnya. Hasilnya, tidak ada yang terlihat senang. Siapa yang masih berani bermain dengan gembira? Mungkin sesuatu terjadi pada keluarganya. Aku sedikit memahami Henry. Kalau dia bisa pulang mendadak, pasti apa yang terjadi di ibu kota jauh lebih penting daripada berita kita. Yasmin tanpa sadar memiringkan kepalanya. Dia berpikir apa ini ada hubungannya dengan anak keluarga Setiawan yang hilang. Masalah ini tidak ada hubungannya dengan dia. Tapi Henry selalu mengatakan mereka sekeluarga, jadi tanpa disadari dia akan selalu memperhatikannya. Namun dia hanya memikirkannya sebentar dan segera melupakan hal ini. Suruh petugas kebersihan membuang keranjang bunga dari PT Gunawan di depan pintu. Dia merasa ini lebih penting daripada masalah Henry. Saat tiba di LM pagi ini, dia melihat deretan keranjang bunga yang bertuliskan nama Jason sungguh merusak pemandangan. Luna segera membungkuk. Baik, Sani yang hebat. Pelayanmu ini akan segera melakukannya. Yasmin tertawa dan berkata, dasar. Di siang hari, mobil Jason melewati LM dan melihat keranjang bunga di depan pintu studio LM, tapi tidak ada miliknya. Sangat jelas bunga yang dikirimnya telah dibuang begitu saja. Jason duduk di dalam mobil, matanya menjadi gelap. Caleb sangat marah, dia tidak berani bersuara. Jason melihatnya sebentar, seluruh tubuhnya menyebarkan aura seperti badai. Ayo pergi. Caleb dengan cepat mengemudikan mobil pergi. Di dalam LM, asisten Yasmin sedang makan malam bersamanya. Melalui jendela, dia melihat mobil yang berhenti lama di depan pintu lalu pergi. Dia tidak bisa menahan diri dan akhirnya bicara. Akhirnya, Pak Jason dari PT Gunawan pergi. Yasmin yang sedang makan siang dengan kepala menunduk sambil membaca majalah mode, mendengar kata-kata asisten itu dan bertanya dengan bingung. Hah? Siapa? Jason Gunawan. Kemarin dia mengirim bunga sampai beberapa mobil, membuat toko-toko di sebelah merasa iri, kata asisten itu dengan ekspresi berlebihan. Yasmin tidak tahu mengapa Jason datang ke sini, tapi tanpa sadar melirik keluar jendela. Dia sudah pergi, Kak Yasmin. Apa kamu tidak merasa Pak Jason terlalu memperhatikan studio kita? Tidak tahu apakah karena seseorang, kata asisten sambil tertawa pelan dengan wajah penuh gosip. Apa kamu tidak bisa diam saat makan?
Saat makan, jangan menyebut orang yang tidak penting. Mengerti? Yasmin mencitak kepalanya. Asisten bisa merasakan Yasmin sepertinya sangat tidak menyukai Jason. Jadi dia menjulurkan lidah dan tidak mengatakan apa-apa lagi. Yasmin berpikir setelah perceraian hubungan di antara mereka berakhir, siapa yang mengira Jason masih berkeliaran di sekitarnya, selalu ada kemanapun dia pergi. Saat kembali ke rumah pada malam hari, Yasmin memasangkan gelang yang diberikan Stefan pada neneknya. "Kenapa kamu membeli ini?" Nenek Lukmantara mengangkat tangannya dan bertanya sambil melihat gelang biasa itu. "Kamu dapat menekan bagian menonjol pada manik-manik ini untuk menyalakan alat pelacak. Jika terjadi sesuatu, kamu langsung tekan tombol ini." Yasmin menjelaskan pada Nenek Lukmantara. Ketika Nenek Lukmantara mendengar ini, wajahnya terlihat takjub. "Dari siapa? Stefan?" Nenek Lukmantara bertanya sambil melihat gelang itu. "Benar, tapi nenek jangan berpikir macam-macam. Aku dan dia hanya hubungan kerja sama. Dia memberikan hadiah ini bukan berarti ada apa-apa." Yasmin takut Nenek Lukmantara akan salah paham, jadi segera mengklarifikasi hubungannya. "Yasmin, apa Stefan memiliki hubungan baik dengan Henry?" Nenek Lukmantara tiba-tiba bertanya. Ketika nama Henry disebutkan, Yasmin langsung duduk tegak dan bertanya, "Bagaimana nenek tahu?" "Aku tidak bodoh. Stefan adalah seorang selebriti. Aku mengenalinya. Acara varietinya selalu ditayangkan di TV. Dia mengatakannya di acara." Nenek Lukmantara menjawab perlahan. Sekarang dia tidak ada kerjaan, jadi setiap hari hanya bisa nonton TV untuk menghabiskan waktu. Yasmin memegang tangannya. Dia tidak bisa menahan diri dan memanggilnya, "Nenek." "Henry sudah menyelamatkanku. Aku seharusnya berterima kasih padanya, tapi aku takut." Nenek Lukmantara balik memegang tangan Yasmin, matanya yang keruh penuh kekhawatiran. "Nenek, jangan takut. Yang asli tidak mungkin palsu. Begitu juga sebaliknya." Yasmin menghibur Nenek Lukmantara. Setelah mendengar ini, mata Nenek Lukmantara tampak rumit tapi segera menunjukkan rasa cintanya. "Yasmin, kamu baru pulang. Pasti lapar kan? Aku akan memasak untukmu." "Oke." Yasmin mengangguk. Emosi Nenek Lukmantara berubah begitu cepat sehingga Yasmin mengira itu hanya ilusi dan tidak terlalu memikirkannya. Begitu Jason kembali ke rumah, dia menerima telepon dari kantor polisi. Katanya tidak ada cukup bukti atas kejahatan Joanna dan dia telah dibebaskan. Dia sebenarnya sudah memperkirakan hal ini demi melindungi Joanna. Tentu saja Yonatan akan menanggung semua kesalahannya. Begitu menutup telepon, dia menerima pesan Caleb. "Joanna bilang dia ingin bertemu denganmu." Jason melihat pesan ini dengan pandangan dingin. Beberapa saat kemudian dia baru membalas pesan Caleb. "Suruh dia tunggu sampai aku ada waktu." "Baik, aku memintamu memeriksa pembelajaran Stefan belakangan ini. Apa yang kamu temukan?" "Masih dalam penyelidikan, tapi aku mendapat berita lain. Belakangan ini keluarga Setiawan menjemput seorang putri pulang ke rumah." Jason segera menelpon Caleb. "Bukankah putri dari keluarga Setiawan adalah istriku?" Ketika Jason melihat Henry, dia merasa masalah ini hanya perlu dipastikan dengan tes DNA. Dia hampir mempercayainya.
Menurut hasil penyelidikan, para tetua keluarga Setiawan sudah melakukan tes DNA pada gadis itu dan benar-benar sesuai. Jawab Caleb dengan suara yang dalam. Mata Jason menjadi serius setelah beberapa saat suaranya menjadi lebih dingin dan berbahaya. Jadi, Henry dan Stefan kembali ke ibu kota dengan tujuan meninggalkan Yasmin. Awalnya ini adalah hal yang baik baginya. Tanpa Henry dan Stefan, dia bisa menyelesaikan masalah Joanna dengan Yasmin tanpa rasa khawatir dan tidak ada seorang pun yang akan mengganggunya. Namun ketika datang menemui Yasmin, mereka berusaha membuatnya senang dengan segala cara dan mencoba yang terbaik untuk membantunya yang menyebabkan riak dalam hidup Yasmin. Sekarang langsung pergi begitu saja, mereka anggap Yasmin apa? Jason berkata pada Caleb dengan nada dingin. Jangan biarkan siapapun mengungkapkan berita ini pada istriku, supaya dia tidak merasa kecewa dan sedih. Baik, jawab Caleb cepat. Pesankan aku tiket ke ibu kota. Kamu tidak perlu ikut denganku. Awasi saja Joanna. Jangan sampai dia berulah. Caleb, jika dia mencelakai istriku dan nenek lagi, aku rasa kamu bisa bertindak. Selesai bicara, Jason menutup telepon. Dia harus pergi mengurus masalah nona besar keluarga Setiawan demi Yasmin. Dia ingin memeriksa seberapa kompleks latar belakang keluarga Setiawan sampai membuat mereka berani terlibat dalam konflik di kota Benteng. Hari itu Yasmin tiba di LM dan melihat Handi menunggu di ruang tamu dan tersenyum padanya. Yasmin, belakangan ini kamu sangat sibuk kan? Pak Handi, ada apa datang ke sini? Yasmin bertanya tapi tanpa sadar melihat ke arah kantor. Di kantor samar-samar terdengar suara percakapan di kantor. Sepertinya hari ini Handi tidak datang sendirian. Aku datang mencari bantuanmu. Wah, keadaan benar-benar berubah. Kali ini aku yang datang meminta bantuanmu. Handi duduk di sofa sambil tersenyum menyesap teh dari cangkir, lalu berkata sambil tersenyum dan memandang Yasmin dengan ekspresi kesulitan. Bantuan apa? Kalau bisa, aku pasti akan membantumu. Yasmin tersenyum dan berjalan ke sofa di sebelahnya lalu duduk. Sekarang, kamu sudah menjadi orang terkenal. Seorang bos stasiun TV yang kukenal ingin mengundangmu menjadi tamu dalam sebuah episode untuk membicarakan tentang pakaian tradisional Tiongkok. Tidak tahu apa kamu bersedia? Handi mencondongkan tubuh di sofa dan berkata sambil menatapnya penuh harap. Kapan? Sekarang aku sangat sibuk. Kalau waktunya cocok, aku tidak akan menolak. Jawab Yasmin dengan hangat. Yang penting, dalam bulan September, waktunya bisa menyesuaikan denganmu, kata Handi. Yasmin menghitungnya dengan cermat dan menyetujuinya. Meskipun dia tidak punya banyak waktu, suruh siapa dia berhutang budi pada Handi. Aku takut Pak Jason ikut campur ke dalam program dan membuat masalah lagi bagimu. Makanya aku datang mencarimu saat dia sedang pergi ke ibu kota. Kamu harus menjaga rahasia ini. Jangan sampai beritanya tersebar. Handi tersenyum tidak berdaya. Yasmin sedikit terkejut. Untuk apa Jason pergi ke ibu kota? Berita ini tidak akan menyebar. Setelah memikirkannya, dia menjawab sambil tersenyum. Handi berdiri dan mengundangnya ke kantor untuk berbicara. Akhirnya kamu datang. Pak Handi seharusnya sudah memberitahumu kan? Aku sudah membacanya dan merasa bisa dipertimbangkan. Begitu melihat Yasmin, Luna segera melambai padanya. Kalau begitu, terima saja. Bagaimana pengaturan acara ini?
Apa perlu studio menyediakan gaun untuk ditampilkan di acara? Yasmin berjalan ke arahnya dan bertanya dengan nada lembut. Seorang pria yang agak gemuk melihat Yasmin dan berkata dengan cepat, "Benar, kami sedang memilih tema dengan Bu Luna. Walaupun temanya pakaian tradisional Tiongkok, tapi variasinya sangat banyak. Jadi sulit memilih tema yang paling menarik bagi penonton." Beberapa anak muda yang mengikuti pria itu mengangguk berulang kali dan memandang Yasmin dengan penuh harap benar-benar mengandalkannya. Yasmin duduk, Luna menyerahkan buku tema di tangannya. Yasmin melihat dengan cermat. Pakaian tradisional digunakan secara berlebihan di semua industri, baik dalam film, serial TV, bahkan game. Dinasti Tang, Dinasti Song, Yuan Ming, dan Qing semuanya digunakan untuk menarik perhatian orang. Tentu saja jika suatu yang baru bisa dihasilkan, maka bisa dilakukan. Yasmin memiliki perhitungan di dalam hatinya. Dia menatap pria gendut itu dan bertanya, "Maaf, siapa namamu?" Pada saat ini seorang pria muda dan tampan tanpa lipatan mata yang duduk di sebelah pria itu berdiri dan tersenyum menyeringai, memamerkan gigi putihnya lalu berkata dengan aksen bahasa daerah, "Nona cantik, senang bisa berjumpa denganmu. Aku adalah pemilik stasiun TV. Namaku Vicky Mulyono. Kamu masih muda tapi begitu berprestasi, membuat orang-orang iri." Handi tertawa terbahak-bahak. Dia tidak dapat menahan tawa karena Yasmin mengenali orang yang salah. "Pak Vicky, orang yang sibuk, jadi belum pernah ke kota Benteng. Wajar saja jika Yasmin tidak mengenalinya." Pipi Yasmin sedikit merah. Dia berdehem pelan. "Maaf Pak Vicky, senang bertemu denganmu." Karena kejadian ini suasananya menjadi lebih santai. "Nona cantik, coba katakan padaku, tema pakaian tradisional apa yang disukai penonton saat ini? Sangat sulit memilihnya sampai membuatku sakit kepala, tapi masih belum menemukan ide." Vicky sudah tidak bersikap serius. Dia begitu santai sampai aksennya terdengar semakin jelas. Yasmin juga sudah tidak merasa malu. Dia mengerutkan bibirnya. "Pak Vicky, bicaralah bahasa Indonesia. Kalau tidak, mereka tidak akan mengerti." Handi mengikuti gaya bicaranya dan menggodanya. "Memang sulit dipahami, tapi aku masih bisa memahaminya." Yasmin tidak bisa menahan tawa. "Sebenarnya, menurutku 5 etnis bagus. Hanya waktu siaran programmu bisa disesuaikan sedikit." Handi segera mengerti apa yang dimaksud Yasmin. Senyuman di bibirnya menjadi semakin dalam dan pandangannya menunjukkan arti yang dalam. Ternyata memang benar, menemui Yasmin untuk hal semacam ini adalah pilihan yang benar. Yasmin selalu punya ide bagus untuk mengubah sesuatu yang buruk menjadi sesuatu yang menakjubkan. Vicky segera melambaikan tangannya untuk menolak saat mendengar ini. "Tidak bisa, banyak penonton yang tidak tahu mengenai periode sejarah ini. Dari pakaian Han ke pakaian Hu, lalu kostum selanjutnya terlalu rumit, hanya membuat orang pusing." "Kamu dengarkan aku sampai selesai," Yasmin berkata dengan suara lembut. "Silahkan, katakan." Walaupun Vicky tidak setuju, tapi dia tetap menghormati Yasmin sebagai perancang. Yasmin menyesap kopinya, lalu berkata perlahan, "Aku perkirakan akhir tahun ini, drama Kekacauan Dunia yang disutradarai Pak Chandra akan dirilis. Latar belakang drama ini adalah 5 etnis dan kostumnya sangat elegan. Jika saat itu kamu menyiarkan programmu, kamu bisa memanfaatkan popularitas drama ini."
Setelah mendengar perkataannya, Vicky mengenyitkan hidung dan mulai berpikir. Yasmin tetap tenang, idenya ini bisa dibilang sebagai inovasi. Kalau bukan karena berhutang budi pada Handi, dia pasti akan langsung menolak program ini. Aduh, semua kostum yang digunakan di drama seperti itu tidak ada yang bagus. Aku tidak berani mengambil resiko ini, mengikuti tren pasti tidak akan ada masalah. Vicky memutuskan untuk bermain aman. Drama yang disutradarai oleh Pak Chandra sangat populer, bos. Pria gemuk itu mengingatkan. Vicky menatap Handi. Pak Handi, bagaimana menurutmu? Menurutku, saran Yasmin benar. Kita bisa mengeluarkan berita kerjasama dengannya dulu. Bulan September iklannya akan dirilis untuk memperlihatkan beberapa pakaian. Lalu kita luncurkan bersama dengan perilisan drama Pak Chandra. Handi berkata sambil tersenyum hangat. Nona cantik adalah seniman hebat. Estetikanya pasti lebih baik daripada pria kasar sepertiku. Karena Pak Handi sudah bicara demikian, kita sepakati saja. Akhirnya Vicky terbujuk. Setelah kontrak diselesaikan, Yasmin meminta asisten untuk memesan hotel dan mentraktir Vicky dan rombongannya makan. Orang-orang bagian selatan sangat ramah. Tidak baik jika tidak menjamu mereka setelah membicarakan bisnis sebesar itu. Ketika Handi pergi ke hotel bersamanya, Handi berbisik padanya, Pak Vicky adalah pengusaha. Bahasa Indonesianya tidak terlalu jelas dan tidak pernah berkecimpung dalam dunia ini. Jadi maklumi saja. Apa kamu tidak merasa cara bicaranya sangat menarik? Membicarakan bisnis juga tidak harus serius. Dia mudah diajak bicara. Lebih nyaman bergaul dengannya dibandingkan dengan orang yang banyak aturan. Perkataan Yasmin ini sangat memberi muka bagi Handi. Handi yang membawa Vicky datang, tidak peduli orang ini membuatnya tidak nyaman, dia tetap harus mempertimbangkan kebaikan Handi. Apa kamu berencana meminjam pakaian dari sutradara Chandra? Handi mengubah topik dan menanyakan rencana selanjutnya dengan nada spekulatif.